terima kasih Pak GW. Saya sepakat dengan obrolan tadi ya Pak GW udah jelasin bahwa sepak bola stadion sepak bola di Indonesia benar-benar nggak nyaman Pak. Kita udah keliling semua stadion di Indonesia dan memang semuanya nggak ada yang nyaman untuk kita nikmati gitu. Kayak Kanjuruhan aja. Kanjuruhan jelas-jelas banget itu nggak nyaman ya. Makanya kita sempat berpikir waktu itu ini kita yang bersahabat aja dengan Arema. Keluarnya susah doang. Saya keluar itu Pak paling terakhir dan untuk dari pintu keluar sampai ke parkirannya butuh waktu sejam. Karena apa? Karena hanya satu pintu. Pintu banyak tapi itu anehnya di Stadion Kanjuruhan itu nggak semuanya dibuka dan bahkan yang lebih kacau lagi Pak. Itu pintu ditutup hanya buat kafe-kafe yang punya kios ya dan dia naruh meja atau bangku untuk kafenya. Dan yang lebih konyol lagi di pintu 3 atau pintu berapa ini di depan itu bahkan ada tukang jual mebel, naruh lemari, naruh tempat tidur itu di depan pintu Kanjuruhan gitu. Makanya itu benar-benar tadi Pak Gaya bilang memang benar nggak nyaman. Belum lagi keamanan. Wah itu udah pasti nggak aman buat kita Pak nonton. Dan semua stadion di Indonesia memang semuanya nggak ada yang nyaman. Keamanan jelas Indonesia jauh tertinggal. Ketika kita ke Singapura ya Pak, kecil stadionnya jauh dibandingin misalnya Bekasi lah, jangan GBK gitu. Itu stadionnya kecil tapi aman banget Pak. Ketika kita masuk itu keamanan bener-bener screeningnya ketat banget gitu. Kita diperiksa semua tas sampai topi aja dibuka, diperiksa semuanya. Sampai spanduk kita aja Pak dibuka gitu kan. Kebetulan saya lagi itu bawa spanduk Seskoal ya. Cuman sama teman-teman disingkat jadi Sekkoal karena sek dan itu nggak lolos. Jadi benar-benar keamanan ya? Kita jauh tertinggal. Dan pelajaran juga nih Pak ya, buat Makassar kan, seperti Jakarta kita sudah dibangun JIS dan Pak Anies sudah bilang jelas-jelas buat Jackmania, Jakarta dan Indonesia. Dan nyatanya kita nggak bisa pakai Pak. Karena apa? Lagi-lagi memang kedepannya kita minta pengelolaan stadion jangan lagi Pemda. Karena lagi-lagi tadi Bapak bilang kan Pemda punya prioritas untuk apa gitu kan. Ya udahlah kalau stadion pengelolaannya diserahkan aja ke klub. Dan nanti kalau Matu Angin sudah dijanjikan dibangun, jangan sampai kayak Jakarta Pak. Kalau bisa pengelolaannya langsung oleh PSM. Terima kasih. Terima kasih. Kita tanggapi setelah jeda kali ya Duri. Kita jeda terlebih dahulu. Ini menarik sekali karena berarti sebenarnya bukan salah fasilitas stadion kita dong. Berarti itu mempergunakannya nggak benar kalau tadi yang Kanjuruhan ya. Kalau misalnya pintunya banyak tapi satu pintu doang yang dibuka misalnya. Boleh minta tanggapan nanti Pak ya, biar surprise, biar nanti pemirsa menunggu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Nah, kembali lagi pemirsa sekalian di Suara Reboan, Suara Perubahan. Oke, tadi kita sudah mendengar ya tanggapan dari Mas Irlan bahwa banyak kekurangan dan keamanan serta keselamatan. Nah, bagaimana tanggapannya dan juga prioritas perbaikan dan pemeliharaan apa yang belum terpenuhi saat ini untuk stadion. Dan sebenarnya saya tuh herannya apa ya susahnya begitu kalau memang sudah ada wacana seperti itu. Memang biarkan saja dikelola klubnya dan juga badan usaha. Kenapa itu tidak terwujud begitu sejak lama? Satu, saya merasakan apa yang dirasakan Mas Irlan. Yang pas mana tuh Pak? Semuanya menceritakan mengenai betapa tidak amannya dan tidak nyamannya di Indonesia dan betapa aman dan nyamannya di Singapura. Yang lapangannya relatif cuma 8.000 kapasitasnya dan nggak di tengah kota, agak ke pinggir sedikit, jalan besar. Jadi bagi kami itu harus ada keberanian dari pemerintah untuk melepaskan pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga. Jadi kalau Anda bilang kan mudah Pak, mudah bagi orang yang mempunyai prioritas perawatan. Tapi kalau pemerintah itu dari item pekerjaan pemerintah ada 100, perawatan mungkin tidak masuk dalam 100. Jadi bagaimana mau bagus? Pemerintah daerah tidak mengerti bahwa sepak bola itu alat pemersatu, sepak bola itu bisa menjadi penggerak ekonomi. Seperti tadi Persija satu kali main 7 miliar. Itu yang kurang disadari oleh pemerintah daerah. Makanya perlu dibutuhkan seorang leader di atas untuk mendrive kepala daerah di provinsi, kepala daerah di tingkat 2, memaksa mereka
untuk menyerahkan pengelolaan kepada BUMD, kepada badan swasta atau kepada klub agar pekerjaan pemerintah daerah ini jadi berkurang. Iya. Tapi esensinya malah mengurangi biaya dan menaikkan pendapatan. Iya, dan menghidupkan bisnis yang ada di situ, usaha Tapi kalau juga. nggak ada drive dari atas, ya semacam ketentuan, ya tetap seperti sekarang. Jadi tetap butuh sosok misalnya presiden gitu ya, Ya. yang siap akan perubahan ini. Ya, kasih tahu untuk itu semua. Mungkin dalam bentuk instrumen-instrumen Baik. keputusan yang Oke. akhirnya pemerintah daerah itu melepaskan aset kepada pihak ketiga dalam Baik. bentuk KSO, kerjasama operasi, itu dasar hukumnya jelas. Jadi bukan asal ngomong, jadi ada instrumen hukumnya yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga, swasta, klub, BUMD, dan pemerintah. Baik. Pada saat melepaskan secara yuridis aman, uangnya juga terjamin, pihak ketiga masyarakat itu juga mengelola dengan aman, dengan nyaman, bahwa tidak akan diganggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.